Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil amilin al mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad rahimakumullah. Pertama tentu kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk menghadiri sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi yang mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyelamatkan manusia dari kekufuran menuju cahaya keimanan. Mudah-mudahan kita kelak akan dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa setiap Sabtu yang ketiga kita baca kitab hadis yang dihimpun oleh salah seorang ulama, Syekh Muhammad Fuad Al-Baqi. Kitab ini banyak dikaji, judulnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Kita sampai pada hadis yang ke-67 tentang larangan mengadu domba atau namimah. Adu-adu ini, Pak. Jare wong Jawa niku poh golek poh madu, wong elek adu. Senengane adu-adu supaya ada permusuhan di kalangan saudaranya. Bahkan kadang-kadang masalah-masalah yang kecil itu dibesar-besarkan. Ini termasuk perbuatan yang dilarang. Bahkan Imam Ad-Dahabi di dalam kitabnya Al-Kabair memasukkan namimah ini ke dalam golongan dosa-dosa besar. Tidak sekedar dosa, tapi dosa besar. Karena dalam namimah ini kadang-kadang juga mengandung unsur-unsur fitnah. Padahal Al-Quran menyatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu sesungguhnya lebih kejam daripada pembunuhan. Kita baca hadisnya, hadisun Hudzaifah, hadis dari sahabat Hudzaifah atau nama lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman. Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga. Siapa itu? Qattatun, yakni orang yang mengadu domba. Artinya orang yang suka menyebar-nyebarkan fitnah supaya orang itu satu sama lainnya itu saling membenci. Seneng lek wonten dulure, wonten koncone tukaran niku seneng. Niki bahaya. Ini ancamannya tidak main-main. Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannah, mboten bakal mlebet swarga. Nggih senaoso mungkin orang itu sregep poso, senaoso tiang niku wau sembayangi sregep, tapi kalau masih punya hobi, punya kesenangan untuk memfitnah, untuk mengadu domba saudaranya, maka ancamannya itu tidak akan masuk surga. Maka kita harus berhati-hati. Bahkan kalau bisa justru kita itu mendamaikan dua orang yang berselisih. Bahkan sampai-sampai Rasulullah itu membolehkan berbohong itu untuk mendamaikan. Al-kadzib li islahi dzatil bain. Jadi bohong itu kan enggak boleh, Pak. Bahkan termasuk perbuatan yang akan menggiring seseorang itu ke dalam neraka. Tapi Rasulullah mengecualikan. Kanjeng Nabi maringi pengecualian. Salasun laisa minal kadzab, dawuh Kanjeng Nabi. Ada 3 bohong yang itu tidak termasuk bohong. Bahkan kalau ketika itu kita jujur, itu malah tidak diperbolehkan malah. Contoh ini supaya jelas harus dikasih contoh yang konkret, Pak. Mangke mulai ngaji oleh tibake ngoroe ora apa-apa jarine ngaji mang. Niki bahayane lho, bahayane ngaji lek separuh-separuh ngoten niku. Bahayane ngaji lek ambek setengah ngantuk niku kadang-kadang ngoten niku. Niku tunggale cerita diparingi penjelasan, saudara-saudara ambillah yang baik, tinggalkan yang jelek. Akhirnya mulai ijol sandal. Mergo sandale wis elek. Jarene emang khotbah Jumat mang dikongkon njukuk sing apik kok. Niki ngajine ngantuk niki. Jadi ada 3 bohong yang ditolerir, bahkan diperintahkan ketika itu. Yang pertama, hadisul rajulun limar'atihi au hadisul mar'ati li zaujihi. Bohongnya suami untuk menyenangkan istrinya atau bohongnya istri untuk menyenangkan suami. Misalnya ibu-ibu bapake mantun dugi rekreasi ten luar kota, mereka dioleh-oleh daster warnane niku nyorak. Abang, hijau, kuning. Kombinasi dhuwure abang, tengah hijau, isore kuning. Dadi koyo setopan. Niku jenengan mesti mikir iki digawe iku awak diguyu-guyu wong, gak digawe iku kok menyakiti. Ketika itu suaminya tanya, "Ya apa, Dik? Cocok ah dastere wingi?" Niku jenengan mboten pareng jujur, daster kok ngono sampean tuku ora entos gak usah oleh-oleh meneh-meneh. Makanya ora iso tuku klambi, ora usah tuku. Akhirnya malah niku napa menyakiti hati suaminya. Nah, ini seperti ini yang tidak diperkenankan. Bahkan jenengan itu harus berbohong. Wah, apik warna senenganku ya ngene iki lho. Tapi sing gawat malah bojone gak ngrumangsani. Lek ngono tak tukono maneh meneh. Waduh gawat iki sing. Ini konkretnya seperti itu. Jadi kalau kalian jenengan harus ya pandai-pandai lah menjaga perasaan. Ya, Rasulullah itu memberi contoh, sangat hati-hati sekali beliau kepada istrinya supaya istrinya itu tidak tersakiti. Sampai dibolehkan bohong yang seperti ini. Bapak ini ngoten dimasakno pas kuasine nemen. Biasanya napa standar ini kok melebihi koyok jare wong Jawa njak rabi maneh ngono. Lek
bumbune kasinen niku. Niku lek ditangleti ibuke, ya apa Mas, enak ajangane. Jenengan kudu napa nggih menyenangkan hati sini. Yo enak iki, tapi aku mang wis dijak mangan wong di kantor mang lho. Wis rada warak. Ibuke kudu ngerti ngoten niku ditiliki kuduan. Kok gak koyo biasae sih bapake. Lek dahar biasae iku entek akeh iki kok titik wis cukup. Lek bapake ngomong enak, mbok maneh enak gak apa-apa. Kok tak gaekno maneh meneh. Wah, gawat iki. Ini berbohong yang diperbolehkan. Yang kedua, bohongnya seseorang untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Misalnya wonten wong bermusuhan kemudian mencari orang itu untuk dibunuh, jenengan semerap keberadaannya. Roh ayu si ayu. Waduh karo ya. Padahal jenengan semerap lek si ayu itu berada di rumah. Wong iku lunga nang ngene Malaysia kira-kira 10 tahun gak mulai ya. Lek jenengan semerap ngoten terus sampean jenengan dudui, jenengan sanjangi, jenengan jujur. Iku lho wong ono jam yamu ini biasanya di omah. Lek golek itu kok mburi malah dikandani ngoten. Ini tidak boleh. Yang ketiga itu tadi berbohong untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Bukan malah kita itu mengadu domba, bukan malah kita itu menyebar fitnah. Ini termasuk dosa besar yang ancamannya tidak main-main. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sampun. Sekarang hadis berikutnya tentang 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah. Ini golongan yang berat-berat nih Pak. Makanya kita itu perlunya ngaji itu kan seperti ini supaya tahu napa sih perbuatan-perbuatan niku sing mboten diremeni kali Gusti Allah. Jadi Gusti Allah niku mboten purun mirsani tiyang model ngeten niki. Iki kados jenengan nek pegel kali tiyang nguwas notok kan wegah to. Pun maneh omong-omongan, delodok niku pun wegah. Saking mangkele. Lah Allah itu padahal Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kepada 3 golongan ini Allah Ta'ala nanti tidak akan mau melihat di hari kiamat. Niki hadisnya sahih lho Pak. Hadis dari sahabat Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun la yang duruwahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang mereka itu nanti tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kalau kalian jenengan boten termasuk golongan tiang sing ngeten iki. Wala yuzakihim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah. Artinya mereka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggan kepada mereka. Kalau sudah hidup ini tidak diridhoi oleh Allah, Pak, ini kecelakaan yang besar, Pak. Ini sudahlah, walaupun mungkin harta kita melimpah, jabatan kita tinggi, tapi kalau perbuatan kita itu mengundang kemurkaan Allah, itu kecelakaan yang tidak bisa kita bayangkan penderitaannya nanti di akhirat. Artosipun monggo kula kalian jenengan dalam hidup ini nggih namung setunggal tujuane pados ridhone Gusti Allah. Ya napa supados Gusti Allah niku mboten murka kepada kita, tidak marah kepada kita. Lah orang seperti ini nanti 3 orang ini di akhirat itu tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka nanti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Niki mari kita perhatikan. Rajulun kana lahu fadlu ma'in bittoriq famana'ahu min ibni sabil. Tiang sing gadahi kelebihan. Niki hadisnya nerangkan hanya sekedar kelebihan air, Pak. Kemudian dimintai orang yang sedang dalam perjalanan, itu dia tidak memberikan.
mentolo tega mboten maringi tiyang sing butuhaken banyu ngombe, sekedar air. Makanya saya niku wau kula napa karnaval niku wonten tiang-tiang ten pinggir-pinggir ngajeng griyane niku disediani aqua sak galon kali gelas ngoten. Ini menunjukkan, itu kelihatannya sepele tapi itu menunjukkan betapa orang itu peduli kepada sesamanya. Itu akan mendatangkan ridho Allah. Lah niki didhawuhaken kali Kanjeng Nabi wonten hadis, berarti ada Pak model manusia yang saking medite sampai dijaluki banyu ngombe niku lho mboten diparingi. Orang seperti ini nanti tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Tidak peduli kepada saudaranya yang membutuhkan, tidak peduli kepada sesamanya. Padahal dalam satu hadis diterangkan ada sebuah kisah seorang perempuan nakal, seorang wanita yang nakal, itu saja bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ini pekerjaan yang ringan tetapi sesungguhnya pahalanya besar. Apa itu? Peduli kepada sesama, membantu semampu kita. Lebih-lebih kalau kita punya tetangga yang tidak mampu, itu adalah kesempatan kita untuk melakukan amal perbuatan yang mendatangkan kasih sayang Allah. Karena Allah itu akan mengasihi hambanya yang punya jiwa welas asih kepada sesama. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Allah yang Maha Rahman itu senang, suka kepada hamba-hambanya yang punya jiwa kasih sayang kepada sesama. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, nanti yang di langit akan sayang kepada kita. Ini menunjukkan betapa Islam itu agama yang tidak hanya mengajarkan kesolehan secara pribadi, tetapi kesolehan secara sosial. Yang kedua, orang yang nanti tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun baya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang membaiat pemimpin hanya karena tujuan dunia. Wah, ini bahaya nih, niki usum nih. Milih pemimpin itu hanya karena diberi iming-iming uang. Orang seperti ini dosanya besar loh Pak. Dan ini sekarang sudah menjadi kelaziman kayaknya. Mulai pilihan yang paling tingkat yang paling kecil pilkades nih Pak. Itu saja wis ada transaksi nih, nopo istilah bom-boman nih. Milih kok ya tak kei duit. Ini lah jenengan tompo, terus jenengan milih niku, berarti uang yang jenengan terima itu akan mengantarkan panjenengan kepada kemurkaan Allah. Sing nilainya mboten sepinten niku lho. Malah sakniki lek gak duwe bondo gak iso Pak dadi kepala desa nih. Sakniki bondone niku atusan juta, bahkan miliatan. Niku berarti podo niku. Sing dadi ambek sing mil sing napa sing nampa dhuwit niku podo mesuk. Dikelompokaken ning ngene neraka mriku. Ada di satu desa niku Pak. Sampai biaya dia jadi kepala desa itu habis kurang lebih 2 miliar. Memang tiange sugih. Niku bagian apa kerjane niku mengantarkan apa orang-orang yang jadi TKI ini lho Pak, bagian niku sugih. Mboten usah kula sebutaken desane nggih. Dapat 2 tahun belum ada setengah periode orangnya meninggal dunia. Terus nek wis ngoten damel napa niku? Jabatan sing digoleki dengan menghalalkan segala cara sampai habis 2 miliar, ternyata mek 2 tahun tok dia sudah meninggal dunia. Meninggalnya ya pas rame-ramenya Covid nih, niku rumiyin niku lho. Jadi pulang
napa dari mana ngoten moro-moro kena Covid nggak ngenteni suwe, ndak sampai ke rumah sakit langsung meninggal dunia. Lek pun ngoten damel napa niku. Dan ini kisah nyata nih. Lah sik enak kalau kalian jenengan ta, wis gak kakean pola, wis pokoke wae ngaji-ngaji. Wayahe hidup niku sing enak niku kan pas-pasan apa nggih. Sing penting pas foto wonten ngoten lho, itu pas-pasan. Pas kepingin duwe motor nggih enggak ada. Pas kepingin bangun omah nggih enggak ada. Pas-pasan ngoten niku paling penak. Mboten usah sing ndaki-ndaki sing wong di dunia ini lho Pak, kalau kalian jenengan niku paling suwe pinten tahun ya Pak? 90 tahun niku lho wis kesuwen punan. Jenengan paling nggih pun bosen. Lek nyen mboten bosen sing bosen putune. Mbae kok si awet men jarek kamar wis tak nggeni ya. Lho nggih napa mboten. Nomor 90 kan sudah ndak bisa apa-apa kita. Badhe trek-trekan nggih mboten saged. Nang jeding mau dituntun. Itu dunia. Lho ngoten kok digoleki mati-matian. Nggih mboten dilarang. Orang Islam itu sugih, bahkan dianjurkan. Tapi sugih niku didamel sangu akhirat. Karena di dunia ini hanya sementara. Rugi kalau kita itu menukarkan kebahagiaan akhirat yang abadi dengan kehidupan dunia yang sementara. Niku padha karo dodol sepeda motor gawe tuku helm. Mboten imbang. Jadi orang yang mau disogok untuk memilih pemimpin, orang seperti ini nanti di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Njenengan purna diparingi yatra 2 miliar disuruh memilih seorang calon pemimpin. Purna njenengan 2 miliar tuh. Kan mesti bingung toh. 2 miliar tadi. Lek sing ngomong boten niku ancen gak ono sing teko. Apa ono ya bumbuan 2 miliar lho, Pak. Tapi niki ancamane kados ngoten niku. La yang durwahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat orang seperti ini. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan mensucikan orang seperti ini. Walahum adzabun alim, dan nanti orang ini akan mendapatkan azab yang sangat berat. Tapi masalahnya kita bisa ngomong seperti ini kan memang belum ada yang menawari ya Pak. Lek ono sing nawari lah niku baru ujiane teng mriku. Termasuk sing ngomong niki lho, iso apa ora. Tapi lek eling-eling hadis niki kudune nggih iso. Mboten sumbut kan. 2 miliar itu kan banyak lho Pak. Lek dikokno cilok kira-kira ya sak wong-wonge. Tapi kalau dibandingkan dengan kesengsaraan akhirat, apa ada nilainya 2 miliar itu? Tidak sumput Pak, tidak sumput. Inilah pentingnya ngaji nih Gus. Sepatus kalau kalian jangan rodok mikiri rodok adoh. Akhirat yang dipikir, bukan hanya sekedar dunia. Wong dunia gini ku wae lho donya niku. Lek seumur 17 ngoten, waduh si ayu-ayu nih, sweet 17. Kalau tersenyum semua pada terpikat. Lek sweet dak. Kadang-kadang sakniki nyun sewu, kata usia 60 ke atas, seneng urusan dunia, melok grup-grup dansa, melok grup nyanyi-nyanyi. Engko putune ulang tahun melok diulang tahun njaluk. Putune umur 17, liline 17, mbae umur 20, liline 20. Mari nyebul lilin mbae berangkat. Wong ambekane wis mengkos-mengkos kok nyebul lilin 20. Tapi insyaallah ten mriki mboten wonten nggih. Alhamdulillah mboten wonten sing ngaku maksudnya. Jadi kalau kita itu memilih pemimpin hanya karena urusan dunia, hanya karena kita sudah disogok oleh uang yang nilainya tidak seberapa, itu akan menjadikan kita itu mendapatkan kemurkaan Allah. Wong jenengan iki lho. Misale ibu lari-lari rada muring-muring, gak diwasno kok teman, wis bingung kok Pak jenengan. Sedina rong dina kok teman bingung apa sih ibu arek-arek. Kok sledat-sledot ae.
Niku lho jenengan pun bingung. Mendhae Gusti Allah mangke mboten badhe mirsani tiyang sing ngeten iki. Lho nggih napa mboten jujur napa mboten iki? Nggih. Yang terakhir, orang yang nanti di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun aqama sil'atu ba'dal asri faqala wallahi alladzi la ilaha illa ghairu laqad ataitu biha kada wa kada fasaddaqahu rajulun summa qara'a hadhil ayah a'udzu billahi minasyaitonir rajim innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Orang yang menjual dagangannya dengan bersumpah atas nama Allah tapi dia berbohong. Kadang-kadang mek badine 1.000 teman-teman sumpah iki aku kulakane sakmene padahal mboten. Orang seperti ini nanti akan dimurkai oleh Allah. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aimanihim samanan qalila. Sesungguhnya ada orang-orang itu yang mereka menukarkan kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia, menukarkan sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah. Ngene iki wae contone. Wani sumpah demi Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang nilainya hanya 1.000-2.000 rupiah. Niki perlu berhati-hati. Rasulullah itu pedagang kan Pak, tapi Nabi itu kalau pedagang betul-betul jujur. Misalkan beliau itu kulaannya 10.000, ngejawab iki kulaanku 10.000. Lah sampean kate nuku terserah sampean badani piro, niku Kanjeng Nabi. Karena memang pedagang yang jujur itu akan berkah. Walaupun mungkin nilainya tidak banyak, tapi barokah. Termasuk juga pembeli itu kan lebih seneng tau bertransaksi dengan pedagang yang terkenal kejujurannya daripada yang ngoro ini kok. Jenengan nek tumbas barang terus kapusan pisan, mesti kan mboten kira balik tau. Ndak mungkin jenengan balik. Itu berarti padha karo mateni rezekine dhewe. Barang elek diwara api. Ngeten-ngeten niki menukarkan sesuatu yang mahal hanya demi sesuatu yang murah. Sudah, kita lanjutkan. Sekarang hadis yang ke-69 tentang larangan bunuh diri. Mungkin insyaallah mboten wonten lan jenengan putus asa sampai bunuh diri mboten wonten. Tapi yang jelas panjenengan tahu bunuh diri itu termasuk dosa besar. Karena berarti dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Wong Gusti Allah itu loh seneng kepada hamba-hambanya yang bertaubat, kepada hamba-hambanya yang senantiasa mohon ampun kepada Allah. Sampai ceritanya itu ada orang yang sudah membunuh 100 orang. Itu kan karena dia itu punya kerentek untuk bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Akhirnya kan dia diampuni oleh Allah. Bayangkan Pak, membunuh 100 orang. Tapi kemudian hidayah datang kepada dia. Dia kemudian mencari jalan taubat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang ini. Maka orang Islam itu selalu menggantungkan hidupnya itu kepada Gusti Allah. Permasalahan hidup kita itu seberat apapun, kita gantungkan kepada Allah.
Kalau kita punya masalah ekonomi, ya wiritannya ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghani, Allah yang maha kaya. Jangan berputus asa. Waduh nyambut kayak kok angel menes ngene sumpek wis. Akhirnya dia memilih jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sudah masalah apa saja, masalah anak nakal, serahkan kepada Allah. Mintakan hidayah kepada Gusti Allah. Karena orang Islam itu selalu bergantung kepada Allah. Allahus Shomad. Allah lah tempat kita bergantung. Nah, ketika kita itu bergantung kepada Allah, berarti kita bergantung kepada Zat yang maha segala-galanya. Berarti gantungan kita itu kuat. Sebaliknya, siapa yang menggantungkan hidup itu kepada selain Allah, berarti dia menggantungkan sesuatu kepada yang lemah. Kadang-kadang kenal bupati ngoten mau nih kok yoyo. Padahal ya itu menjadikan kita itu lemah. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Orang Islam itu ya harus hanya kepada Allah saja meminta pertolongan. Kita baca hadisnya, hadisun Abi Hurairah, masih dari sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa finnarin jahannama yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada wa man tahassa saman faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada wa man qatala nafsahu bi jadidatin fahadidatuhu fi yadihi yuja'u biha fi batnihi finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa, Rasulullah dawuh, barang siapa yang terjun dari gunung, meniki bunuh diri ini terjun dari gunung, Pak. Kan mesti mati, Pak. Lek terjun teko dhuwur talang otomatis sik kemungkinan mboten mati. Aku bunuh diri, aku tiba terjun teko dhuwur talang, jare sing yo karep-karepmu ngono wis. Paling sampai cuklek sikile. Ini terjun dari gunung. Barang siapa yang terjun dari gunung untuk faqatala nafsahu, untuk membunuh dirinya karena keputusasaannya menghadapi permasalahan hidup, maka kata Rasulullah, fahuwa fi nari jahannama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan ia akan terus menerus disiksa dengan cara ia bunuh diri tersebut. Naudzubillah min dzalik. Jadi lek bunuh diri ini niku koyok niki wae sing menjatuhkan dirinya dari atas gunung sehingga dia mati, maka nanti siksanya di neraka ya seperti itu terus, dilemparkan dari atas gunung sampai dia itu merasakan kesakitan yang luar biasa. Sampai begini loh, Pak. Makanya kalau ada orang bunuh diri itu kasihan, Pak. Berarti dia itu sudah berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan barang siapa yang meminum racun untuk bunuh diri, maka kelak di neraka jahanam dia akan diminumi racun selama-lamanya. Di ngombe baikon. Untuk pertanyaan lu toh di kono ono baikon gitu wa alam. Pokoknya racun teman-teman. Jadi dia akan diracun selama-lamanya. Demikian pula seterusnya. Bentuk-bentuk bunuh diri, ada yang gantung diri, ada yang menembak dirinya sendiri. Ini semua hukumannya adalah serupa dengan cara dia membunuh dirinya di dunia. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rahmat yang sangat besar.
wala ta'asu mir rauhillah. Kamu jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang-orang kafirlah yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Hadis yang ke-70. Ini materinya banyak sekali. Tadi yang pertama apa Pak? 3 golongan tentang larangan mengadu domba. Kemudian 3 golongan yang nanti di akhirat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga larangan bunuh diri. Karena memang di dalam kitab ini diberi judul-judul, hadisnya dikumpulkan, diberi judul sesuai dengan matan hadisnya. Dan ini sudah dipilihi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang derajatnya adalah sahih. Termasuk larangan bunuh diri ini. Kan mungkin kita baru tahu, ternyata kalau orang bunuh diri itu nanti disiksanya sesuai dengan caranya dia bunuh diri. Ini hadisnya sahih Pak. Yang dawuh Kanjeng Nabi berarti mesti bener. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-70. Hadisun Sabit ibni Dhahak radhiyallahu anhu wa kana min ashabis syajarati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Sabit bin Dhahak, seorang sahabat yang ikut membaiat Nabi di bawah baiatur Ridwan. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, bagaimana sabda Rasulullah, man halafa ala millati ghairil Islam fahuwa kama qala walaysa ala ibni adama nadrun fima la yamliku wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya utiba bihi yaumal qiyamah wa man la'ana mu'minan fahuwa ka qatlihi wa man qadafa mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah agama selain Islam, maka ia sebagaimana yang ia sumpahkan. Artinya orang itu jangan gampang-gampang bersumpah Pak. Apalagi tadi ini tujuannya hanya untuk urusan-urusan dunia. Karena orang yang bersumpah itu mempunyai tanggung jawab kepada Gusti Allah secara langsung. Mungkin orang yang kita tipu tidak tahu. Jadi wong jenengan mon nggih mungkin jenenge jenengan digawa-gawa gawe sing mboten bener kan mboten purun jenengan. Lah ini gawa-gawa jenenge Gusti Allah untuk sesuatu yang sifatnya itu kebohongan. Demi Allah kula anku mang sakmene. Akhire krana sing tuku niku nggih santri, begitu mendengar demi Allah ya percaya. Akhirnya dia badi, tapi badine mek piro nggih paling 5.000 10.000. Tapi dia telah berbohong atas nama Gusti Allah. Barang siapa, ini yang ada kaitannya dengan tadi, yang bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka ia akan disiksa dengannya pada hari kiamat. Barang siapa mencaci seorang mukmin, maka sama dengan dia membunuhnya. Dia mencaci saudaranya sesama mukmin hanya karena mungkin dia punya pangkat dan jabatan, sedangkan yang dicaci itu mungkin orang yang lemah, tidak punya kesempatan membalas. Dia merasa sebagai seorang yang mempunyai kekuasaan, menindas yang lemah. Seperti ini sama dengan membunuh. Paling tidak membunuh karakter seseorang. Akhirnya orang jadi malu, akhirnya orang harga dirinya jadi hilang. Dan barang siapa yang menuduh kafir kepada seorang mukmin,
maka ia sama dengan membunuhnya. Ini larangan untuk gampang-gampang mengkafirkan saudara kita sesama muslim. Larangan untuk gampang-gampang menuduh. Mungkin sampai sini wonten sing didiskusikan. Niki aja ini gerodo materinya agak banyak ini ya. Nah, sehingga kalau nggak dicatat insyaallah nggih mangke lali lah insyaallah nggih. Teman-teman, kalau tidak ada kita lanjutkan mungkin satu hadis lagi. Isak jam pinten nih? Terang isak. Oh, kurang 2 menit. Oh, kurang 7 menit. Masih cukup satu hadis. Hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Masih dari sahabat Abu Hurairah lagi, beliau meriwayatkan syahidna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaibar. Ketika kami bersama Rasulullah dalam perang Khaibar, faqala li rajulin mimman yadda'il Islam hadza min ahlin nar falamma hadaral qitala qatala ar-rajulu qitalan shadidan fa asabathu jirahatun faqila ya Rasulullah alladzi qulta innahu min ahlin nar fa innahu qad qatala al-yawmal qitalan shadidan wa qad mata faqala sallallahu alaihi wasallam ilan nari qala fakada ba'dun nasi ayyartaba fa bainama hum ala dalika idkila innahu lam yamut walakinna bihi jirahan shadidan falamma kana minal lail lam yasbir alal jirahi faqatala nafsahu fa uhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala Allahu akbar asyhadu anna abdullahi wa rasuluhu summa amara bilalan fanada finnas innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun fa inna waha la yu'ayyidu hadad din birrajulin fajir. Panjang sekali hadisnya. Jadi ketika Abu Hurairah ini bersama Rasulullah di perang Khaibar, kemudian beliau mendengar Rasulullah bersabda kepada seseorang yang mengaku muslim. Kemudian Rasulullah mengatakan orang ini termasuk penghuni neraka. Saat tiba pertempuran, orang ini bertempur dengan sangat sungguh-sungguh sampai terluka. Kemudian diberitahu, wahai Rasulullah, orang yang engkau kabarkan penghuni neraka tadi itu hari ini bertempurnya itu temenanan. Kemudian beliau bersabda, ia menuju neraka. Sebagian sahabat hampir meragukannya. Jadi ceritanya ngeten, wonten tiyang sing ngaku Islam. Kemudian Nabi itu mengatakan orang itu ahli neraka. Kemudian ketika terjadi perang, oleh belani ini kok temenanan ngoten maksudnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, tiang sing jenengan aturaken niku masuk neraka itu lek perang temenanan lho Kanjeng Nabi. Lek balani Islam nggih temenanan lho. Nabi masih menjawab, ia menuju neraka. Sampai sahabat itu ragu, ya apa sih karepe Kanjeng Nabi? Wong iku lho temenanan oleh belani. Hingga tiba-tiba ada berita bahwa orang itu sebenarnya sebelum meninggal terluka parah, dan ketika tiba waktu malam ia tidak sabar menanggung lukanya sehingga dia memilih bunuh diri. Jadi artinya ternyata meninggalnya orang tadi itu bukan karena perang saja, dia itu hanya luka saja, tapi karena nggak sabar krono ngrasakno loro akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Maka betul Rasulullah mengatakan orang itu adalah penghuni neraka. Jadi menunjukkan betapa besarnya dosa orang yang membunuh dirinya sendiri. Sampai-sampai orang yang berperang saja membela agama, tapi karena dia tidak sabar matinya bunuh diri, maka dia pun akhirnya dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang masuk neraka. Kemudian kabar orang itu yang meninggal tadi itu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Rasulullah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa aku adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk berseru kepada orang-orang agar
Bilal itu disuruh napa biasa Bilal itu tukang adanya Rasulullah. Sehingga kemudian Nabi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperkuat agama ini dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang berlebih-lebihan. Artinya kita itu harus betul-betul bersabarlah di dalam beragama ini. Sampai tadi itu dicontohkan orang yang membela agamanya temenanan, tapi karena dia tidak sabar dengan penderitaannya, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri, sehingga dikatakan oleh Rasulullah dia termasuk ahli neraka. Mungkin itu yang bisa kita pelajari para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ngaji kita ini bisa istiqomah. Memang ngaji ini nggih butuh napa nggih, butuh istiqomah, butuh keseriusan agar ilmu yang kita pelajari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari golongan orang-orang yang nanti di akhirat akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu di antara upaya kita untuk menggapai rahmat Allah ya dengan seperti ini, dengan ngaji, dengan mencintai kebaikan-kebaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna